For katong orang Maluku, katumpung sejarah itu adalah salah satu harta dan warisan yang seng ada nilai. Karena dari sejarah yang ada tradisi, kebiasaan, adat istiadat dan budaya itu yang ada dari katompung tete nenek moyang dolo-dolo itu sudah di katompung identitas sebagai orang Maluku. Kalau sejarah itu adalah cerita yang tercipta dari kejadian dolo-dolo, maka episode kali ini katong mau bawa saudara dong semua lihat bukti-bukti yang dari katompung pahlawan yang sampai hari ini jadi simbol keberanian dan kegagahan for katong orang Maluku nih. Nah, selain terkenal sebagai provinsi seribu pulau, jadi di Kota Ambon juga terkenal dengan dia punya Spice Island. Nah, kota rempah-rempah. Nah, di episode Beta Maluku kali ini, kita mau ajak Pak Saudara semua ke salah satu pulau. Dia adalah pulau terbesar di Pulau-Pulau Lease. Namanya Pulau Saparua. Nah, pulau ini terkenal dan dia punya rempah-rempah dan juga peninggalan sejarah dari penjajahan bahasa Belanda dulu. Nah, disitulah lahir seorang pahlawan dari Maluku sini yang terkenal sampai hari ini, namanya Thomas Matulesi. Nah, kita akan jalan-jalan ke Pulau Saparua. Ayo. For sampai di Pulau Saparua cuma bisa lewat transportasi laut saja. Katong bisa naik kapal cepat atau Spitztrika dengan ada ferry lay dari Tuleu sah. Akan pun jadwal itu tiap hari ada di jam 9 pagi. Sama dengan jadwal kapal ke Pulau Seram atau ke Masoi begitu. Yang penumpang dong ada antri paling banyak nih. Katong mesti kok antri lagi. Nah, untuk sampai di Saparua, katong harus pakai kapal cepat. Harga tiketnya 67.000. Tapi sekarang beli tiket ya harus pakai KTP. Jadi dari sini katong akan ke Saparua itu sekitar 1 jaman. Ya, berapa Saparua ya? Nah, karena sekarang tuh sistem online, jadi tiketnya tuh agak-agak antri. Pelabuhan Haria. Jadi katong dari Tuleu, katong akan ke Haria. Sekarang kita mau naik kapal cepat ke Saparua, Pelabuhan Haria. Kalau jarak atau waktu yang katong tempuh itu kalau dengan kapal cepat nih bisa 1 sampai 1,5 jam for sampai ke Pelabuhan Haria di Pulau Saparua tuh. Nah, fasilitas kelas VIP dan ekonomi juga tersedia di kapal cepat ini. Tapi karena sentalo jauh, jadi katong naik kelas ekonomi saja supaya murah meriah tuh. Cuma 67.000 saja. Tapi jadwal kapal cepat nih cuma 1 kali 1 hari saja. Jadi kalau katong mau bolak-balik, katong bisa pilih kapal cepat dan balik pakai speed saja. Nah, ini tiketnya. Jadi perjalanan dari Pelabuhan Tuleu sampai ke Pelabuhan Haria itu dia sekitar 1 jam. Karena tadi rawan gempa, sama tadi ada terjadi gempa, makanya di sini penumpangnya sepi. Kita akan sampai di Pulau Saparua, atau akan jalan Saparua, lalu kita akan tuju ke Basuran sama keseruan di Pulau Saparua. Penumpang kapal cepat ke Saparua juga kalau tiap hari lumayan banyak. Karena memang Pelabuhan Haria di Pulau Saparua nih dia jadi jalur transit begitu for penghubung ke pulau-pulau sekitar kayak Pulau Nusa Laut kah. Nah, pulau yang katong lewat nih ada Pulau Harukulei, salah satu pulau besar yang ada di Kepulauan Lease di sini. Nah, sekarang katong ada di ruang kemudinya kapal Cantika Express gitu. Jadi kaptennya yang ini nih, Cap ini Cap. Ya apa? Pemi. Apa? Pemi. Cap Pemi. Pemi mau apa? Matita. Matita. Jadi tadi setelah terjadi gempa, ini rawan sih, lautan. Aman. Aman ya? Bilang aman, lautan.
Ini jarak tempuh sampai di Pelabuhan Haria kira-kira berapa lama nih? 1 mil kira-kira. 21 mil ya? Kalau jalan dalam, kalau jalan luar mungkin 19 mil. Oh ini ketemu lewat jalan dalam? Iya. Oh jadi ada jalan dalam, ada jalan luar. Untuk tujuan harian. Untuk tujuan Haria. Jadi sekitar setengah jam lagi nyampe? 1 jam lagi. 1 jam lagi nyampe. Gitu ya? Ya. Iya. Nah ketemu ya Jurumudi. Nah, ini Jurumudi dari kapal ini, dia yang akan membawa Katong sampai ke tujuan. Ini berapa knot nih, Bapak? 23.1. 23.1 ya. Ini lumayan cepat sudah. Kalau paling cepat itu dia 36 atau 36. Ya, jadi di bawah di atas 30. Ini serang-serang lah ya. Ya serang-serang. Kondisi laut ombak sih Aman. aman. Ya. Bagus. Ya. Cuaca bagus ya hari ini. Cuaca, ya, cuaca. Biar gempa tapi ya cuaca bagus ya. Memang. Ya, tapi kan bagaimana dia kan tetap panik juga. Ya, orang panik. Jadi ini instrumen seperti biasa di kapal-kapal lain yang kayak ada di kapal-kapal lain, tombol kecamatan, kemudian kompas, Ya, semua siap. GPS, harus ada, Radar juga ada. gitu ya. Ya, ini radar juga ada, radar. Oh, radar juga ada, supaya saya nyasar. Atau bisa sambil lewatin beberapa kampung. Kalau ini Pulau Haruku, Pulau Saparua sebelah. Basodara, sadikila ini Katong semua sampai di Pulau Saparua. Katong mau bawa basodara dong semua. Dia Katong pun pahlawan Kapitan Patimura pun jejak dan peninggalan sejarah. Tetap di Beta Maluku. Balik lagi nih di Beta Maluku. Yang sekarang nih Katong ada dalam perjalanan ke Katong pun pahlawan yang tuh pun nama tuh Katong pakai jadi nama bandara dan perguruan tinggi di Ambon sini, Kapitan Patimura. Setelah kira-kira 1 jam 30 menit begitu, akhirnya Katong sampai nih. Katong balabu di Pelabuhan Haria, salah satu negeri raja-raja di Pulau Saparua nih, yang juga jadi tanpa lahirnya Thomas Patulesi atau Kapitan Patimura nih. Nah, Pelabuhan Haria yang ada di negeri Haria nih sekarang sudah jadi pusat jalur transportasi laut. Selain yang dari Ambon ke Saparua sini, dan juga ke pulau-pulau sekitar lain, kayak Nusa Laut dan yang lain-lain. Makanya nih banyak orang dari Saparua sini yang kerja jadi porter, for jasa angka barang penumpang begitu. Karena memang rame, karena Pulau Saparua nih juga jadi salah satu tujuan pariwisata for wisatawan lokal sampai di wisatawan asing lain. Katong sampai di Pelabuhan Haria setelah 1 jam. Sekarang Katong mau jalan-jalan ke negeri Porto dulu, baru abis itu Katong ke Benteng Dursede. Pelabuhan Haria ini ada langsung di tengah-tengah negeri Haria. Jadi pas Katong keluar pelabuhan, itu langsung Katong masuk ke tempat tinggal masyarakat negeri Haria sini. Nah, for transportasi, for barondaka, gak usah khawatir. Mulai dari ojek sampai dengan untuk penumpang kah, untuk charter kah, semua ada di sini.
Negeri Haria nih akan ada di pesisir pantai nih. Jadi mayoritas orang Haria di sini dong pun pekerjaan tuh for cari hidup ya jadi nelayan begitu. Selain bakabong lagi. Nuansa adat dan sejarah masih kental di sini. Rumah adat yang katong bilang by Leo juga masih jadi tradisi dan adat istiadat yang dong masih jaga dan dong terus lestarikan sampai dengan hari ini. 100% orang di Haria sini beragama Kristen Protestan. Makanya nih di tengah-tengah kampung dong bangun gereja gagai. Kalau di seberang negeri Haria nih itu ada negeri Porto, negeri adat lain. Yang di sini juga masih ada jejak peninggalan Kapitan Patimura nih. Nah kalau di antara Porto dan Haria ini ada bangunan rumah Kapitan Patimura yang sampai hari ini tuh dong masih rawat akang dan jaga akang pembentuk dan keaslian. Nah di dalam rumah itu juga ada baju dan dolo itu Kapitan Patimura punya yang dong abadikan akang dalam kaca. Nah rumah ini juga jadi salah satu objek wisata sejarah for wisatawan yang datang ke Saparua. Kalau ini nih adalah salah satu situs sejarah dan objek wisata yang jadi saksi sejarah dari kisah kepahlawanan Katumpung Kapitan Patimura dolo-dolo waktu melawan penjajahan di tanah Saparua nih. Ini dia nih, Benteng Durstede. Dari pelabuhan Haria tadi, katong bisa naik ojek, aloseng naik auto penumpang sah, for ke Benteng nih. Sen jauh, akan pun jarak tuh sekitar 15-20 menit sah dari pelabuhan tadi. Katong sudah sampai langsung di Benteng yang akan ada di Saparua Kota nih. Nah, akhirnya katong sampai di Benteng Durstede. Benteng Durstede ini dia tepat berada di tengah-tengah kota Saparua. Saparua Kota orang sini bilang. Jadi katong akan lihat di sini dong su kasih rapi, jadi ada lapangan. Nah di sini juga ada patung Patimura yang dibangun sebagai tugu peringatan Hari Patimura, itu tanggal 15 Mei. Jadi selalu ada upacara obor Patimura yang mulainya dari sini. Nah di situ ada tugu untuk obor juga, lalu ada patung Patimura sendiri yang dong bangun persis di samping Benteng Durstede, benteng peninggalan Belanda ini. Benteng Durstede ini salah satu benteng peninggalan sejarah penjajahan dolo-dolo yang paling besar daripada benteng-benteng penjajahan yang dong bangun di Maluku sini. Nah Benteng Durstede ini dulu yang bangun akang tuh bangsa Portugis pertama, lalu kemudian bangsa Belanda dong rebut akang, lalu dong kas jadi benteng ini jadi pusat pemerintahan dari VOC dulu, perusahaan Hindia Timur Belanda dulu, waktu dong masih menjajah di sini. Kalau katong pas masuk ke dalam nih dari muka, katong langsung bisa lihat akan pembangunan-bangunan yang masih ada dalam nih, yang masih utuh sampai oras nih. Akan pembangunan kantor dengan ruangan staf sampai dan penjara masih berdiri gagah. Mariam yang dong taruh di muka benteng juga di setiap sisi tuh itu akan masih ada. Nah saudara, benteng ini tuh dia pun lokasi nih paling strategis. Lihat sah, dong bangun akang di atas batu karang yang persis posisi di ujung tanusang. Yang akan fungsi tuh supaya dom bisa pantau musuh begitu kalau datang. Nah benteng ini nih sekarang jadi salah satu situs sejarah dan budaya yang dikelola sekarang nih oleh Kerajaan Ternate. Nah Benteng Durstede ini masih terpelihara dengan baik, masih terawat sampai hari ini. Dan ini menjadi salah satu objek pariwisata yang ada di Maluku sini, benteng ini. Benteng Durstede adalah benteng terbesar dan sampai hari ini tuh dia punya tembok-tembok masih berdiri kokoh. Dan yang paling heran, dulu kan saya ada semen. Menurut sejarah,
kebanyakan dari benteng peninggalan penjajahan dulu itu membangun dari putih telur dan batu saja, ya kan? Berhadapan langsung dengan Laut Biru, dan pas di pinggir tuh ada pantai pasir putih. Itu jadi satu keindahan dan kemegahan dari Benteng Dustede. Tetap di Beta Maluku ya. Balik lagi nih di Beta Maluku, masih dari Benteng Dustede di Pulau Saparua nih. Selain dari cerita penjajahan dan kemegahan dari Benteng Dustede nih, ada cerita yang jadi sejarah dari penyerangan Kapitan Patimura dan masyarakat Saparua nih ke benteng ini pas tanggal 16 Mei. Nah, waktu dong serang itu, dong bunuh semua penjajah yang ada di benteng nih, kecuali satu orang, anak dari gubernur Belanda. Nah, itu jadi kemenangan besar for katong orang Maluku. Sampai hari ini tuh tanggal 15 dan 16 Mei, katong rayakan sebagai Hari Patimura yang berani melawan penjajahan di tanah Saparua nih. Perjuangan Kapitan Patimura tuh di mata orang Maluku nih jadi simbol dari keberanian for bela kebenaran yang jua mesti jadi katong orang Maluku pung identitas lain. Nah, inilah Benteng Dustede, benteng yang dibangun pada masa penjajahan Belanda dulu. Dulu Benteng Dustede ini dibangun oleh gubernur Belanda yang ada di Maluku pada saat itu. Nah, pada tanggal 16 Mei atau tepatnya 15 Mei yang dikenal sebagai Hari Patimura, itu Thomas Matulesi dan seluruh rakyat desa Saparua sini menyerang benteng ini. Dan dorang membunuh semua prajurit Belanda yang ada jaga di benteng Dustede ini. Kecuali putra dari residen penjajahan Belanda yang waktu itu memerintah di benteng ini. Waktu itu namanya kalau tidak salah Van den Berg. Nah, itulah sejarah dari Benteng Dustede. Nah, di sini tuh ada dua pos pemantau. Jadi ini memang lokasi bentengnya selalu strategis kalau penjajahan Belanda itu. Nah, ini adalah bekas benteng dari penjajahan Portugis juga. Nah, ini memang strategis sekali karena dari sini kita bisa langsung lihat Pulau Nusa Laut, kemudian lihat keadaan sekitar. Nah, ini memang strategis dari penjajahan Belanda dulu, VOC. Benteng Dustede nih sampai hari ini akan masih berdiri gagah betul di ujung Tanusang Saparua nih. Akan menghadap ke Laut Banda dan ada 3 meriam besar supaya bisa pantau kapal-kapal yang masuk keluar. Waktu itu perdagangan rempah-rempah yang menurut sejarah tuh waktu itu berpusat di Pulau Saparua nih. Karena Saparua nih kaya di rempah-rempah. Nah, di sini ada 2 pos penjagaan, kemudian dijaga oleh meriam-meriam dari masa penjajahan Belanda dulu. Nah, yang menjadi pertanyaan atau yang bikin katong penasaran adalah bagaimana dulu Thomas Matulesi dan rakyat Saparua sini dorang menyerang benteng ini. Benteng temboknya sekitar 4 meter. Tuh, penjagaan tepat. Nah, menurut cerita sejarahnya itu, dulu Thomas Matulesi itu dorang masuk lewat situ tuh. Ada lubang tikus atau jalan tikus yang dibikin waktu dong menyerang ke Benteng Dustede nih. Seru tuh. Nah, Benteng Dustede ini adalah benteng yang terbesar dari masa penjajahan Belanda yang ada di Maluku sini dulu. Berhadapan dengan Benteng Dustede itu ada museum. Nah, ini juga selain wisata, ada edukasi untuk sejarah juga. Jadi untuk melihat perjalanan sejarah dari Thomas Matulesi, itu katong bisa langsung menuju ke museumnya.
Nah, sekarang katong sudah ada di dalam museumnya. Museumnya ternyata katong mesti turun lagi. Jadi kayak di basement gitu. Nah, di sini ada kaca-kaca. Nah, itu cerita sejarah. Katong lihat sama-sama. Nah, kalau di kaca pertama di dalam museum ini jadi dia kayak berurutan gitu ceritanya. Jadi yang pertama ini menggambarkan bagaimana kekayaan Maluku itu digambarkan. Dorang punya kekayaan laut dan masyarakat yang hidup sejahtera itu digambarkan lewat patung-patung ini. Ada kapal-kapal. Nah, dulu pada zaman itu ada sistem barter. Karena rempah-rempah di Maluku ini banyak, khususnya di Pulau Saparua, ya itu yang jadi daya tarik untuk penjajah datang ke sini. Nah, selain jadi objek pariwisata, memang objek ini juga jadi satu objek edukasi for katopung anak cucu juga. Nah, ini penting nih. Jadi kalau mampir ke Benteng Dustede harus masuk ke museumnya, karena di sini tertulis jelas dan katong bisa lihat gambar-gambar dari dimensi-dimensi yang dong bikin dalam kaca-kaca ini. Katong bisa lihat jelas dan tahu bagaimana perjuangan Patimura waktu itu di sini. Selain ada museum yang bisa jadi pusat informasi for katopung sejarah, ada dua monumen lain yang dong bangun di lokasi yang sama nih, dekat Benteng Dustede nih. Itu tuh monumen Obor Patimura dan ada lagi patung Patimura yang dong bangun tuh pas di ujung lapangan nih. Nah, selain itu juga ada Parigi alias sumur tua dari zaman Belanda dulu. Nah, sekarang kita ada di Gunung Saniri. Sebelum Patimura atau Thomas Patulaisi dan seluruh rakyat Saparua menyerang Benteng Dustede, dong berunding dulu sini nih, Gunung Saniri. Nah, sampai hari ini Gunung Saniri dipakai jadi tempat pembakaran obor Patimura pertama. Baru nanti obor Patimura jalan ke kampung-kampung. Kalau di Benteng Dustede ini juga biasa jadi pusat perayaan Hari Patimura yang dong bikin setiap tahun. Yang lambang api yang ada di obor yang dibawa keliling negeri ini akan jadi nilai sejarah dan tradisi yang masih terus katong lestarikan di sini nih. Dari Benteng Dustede di Pulau Saparua yang jadi jejak sejarah katopung pahlawan Kapitan Patimura yang antua pung semangat dan keberanian for bela kebenaran tuh tetap tertanam di katong orang Maluku nih. Pak Saudara, semoga episode Jejak Patimura di Beta Maluku kali ini bisa jadi informasi sejarah yang berguna dan juga bisa bikin katong bangga jadi orang Maluku. Beta Maluku.